Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah dan para sahabat dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Imam Bukhari, MPDI. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syaf Aminin. Perkenalkan, nama saya Alvin Awaludin. Saya Vivi Salvina. Saya Arsya Juhru. Dan saya Alni Dwi Sapitri. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat periode Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi berupa ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat Al-Mudassir ayat 1-7. Allah memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada umat manusia, termasuk tugas menyebarkan Islam. Awalnya, dakwah dilakukan secara sembunyi kepada keluarga dan sahabat dekat. Setelah semakin banyak orang masuk Islam, Nabi menggunakan rumah Al-Arqam bin Abil Alqam sebagai tempat pertemuan dan pendidikan Islam pertama. Kemudian, wahyu turun untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, meski menghadapi banyak tantangan. Menurut Mahmud Yunus, dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Mekah meliputi: pertama, pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Periode Madinah. Pada periode Madinah, Islam menjadi kekuatan politik. Ajaran Islam yang terkait kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga kepala negara. Berikut cara Nabi membina pendidikan Islam di Madinah. Yang pertama, A. Pembentukan masyarakat baru. Di antaranya, 1. Nabi menghapus permusuhan antar suku dengan persaudaraan. 2. Nabi menganjurkan kaum muhajirin bekerja sesuai kemampuan. 3. Mendorong kerjasama untuk membentuk masyarakat adil dan makmur. 4. Menerapkan kebijakan efektif untuk pembangunan masyarakat. B. Pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. C. Pendidikan anak dalam Islam dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19. Di antaranya, yang pertama, pendidikan tauhid, kedua, pendidikan sholat, ketiga, pendidikan adab dalam masyarakat, keempat, pendidikan adab dalam keluarga. Selanjutnya, perbedaan. Perbedaan ciri pokok pembinaan pendidikan Islam periode Kota Mekah dan Kota Madinah. 1. Periode Kota Mekah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Mekah adalah pendidikan tauhid. Kedua, periode Kota Madinah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik. Kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. A. Periode Mekah. Materi yang diajarkan menerangkan tentang kajian keagamaan yang menitik beratkan pada keimanan, ibadah, dan akhlak. B. Periode Madinah. Materi pendidikan Islam yang diajarkan berkisar pada bidang keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan jasmani, dan pengetahuan kemasyarakatan. Pembahasan yang kedua, pendidikan Islam pada masa sahabat. Pertama, pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya.
Kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah, negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Materi yang dikembangkan baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali telah terjadi kekacauan dan pemberontakan, sehingga di masa ia berkuasa, pemerintahannya tidak stabil. Pada saat itu, Ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan, sebab keseluruhan perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam. Kurikulum pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi atau 12 sampai 41 Hijriah. Kurikulum pendidikan dasar, pertama membaca dan menulis, yang kedua membaca dan menghafal Al-Quran, yang ketiga pokok-pokok agama Islam. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan pengumpulannya, dan juga fikih tasyri. Pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain: A. Mekah. Guru pertama di Mekah adalah Mu'aiz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan fikih. B. Madinah. Sahabat yang terkenal antara lain Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. C. Basroh. Sahabat yang termasyhur di sini adalah Abu Musa al-Asy'ari. D. Kufah. Sahabat yang masyhur di sini adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. E. Kota lainnya adalah Mesir dan Damsyik, Syria. Semoga materi yang kami sampaikan dapat difahami dan bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton.